Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, yang pertama marilah kita mengucap syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberinya keluangan waktu serta kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan statistik. Salat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selaku umatnya yang masih mengikuti ajarannya, dan insya Allah kita tergolong umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja, yang saya hormati Ibu Ilmiati selaku dosen statistika, dan yang saya banggakan teman-teman saya sekalian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya dari selaku moderator dari kelompok 5 yang judul makalahnya yaitu distribusi binomial, yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri Bagas Trisutiwo, dan yang kedua Andini Syafitri, yang ketiga Winda Santika, dan yang keempat Winda Alawiyah. Langsung saja, saya selaku pemakalah pertama yang judulnya yang pertama itu A, pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam percobaan ya tidak berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas B. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah distribusi Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikan statistik. Distribusi ini sering kali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dan jumlah populasi N apabila sampai tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian. Distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik, bukan binomial. Semakin besar N daripada N, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan dari pembuktian dengan menggunakan simulasi. Dapat dibuktikan bahwa semakin besar ukuran sampel maka hasilnya akan mendekati distribusi normal. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Santika. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kami yang B, distribusi binomial negatif. Nah, distribusi binomial negatif memiliki ciri bahwa mengubah acanya menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sebanyak sukses. Bila usaha yang saling bebas dilakukan berulang kali dan menghasilkan sukses dengan peluang PP, sedangkan gagal dengan peluang sama P sama dengan 1 kurang VQ sama dengan 1 kurang V. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari distribusi binomial, dapat independen atau dengan pengembalian. Yang ketiga, probabilitas sukses setiap percobaan harus sama dinyatakan dengan V, dan apabila probabilitas gagal dinyatakan dengan Q, dan jumlah P dan Q harus sama dengan 1. Dan yang keempat ialah jumlah percobaan dinyatakan dengan N harus tertentu jumlahnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemakalah selanjutnya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini Syafitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi makalah kami. D. Percobaan binomial. Percobaan binomial merupakan suatu percobaan yang memenuhi 4 syarat berikut. Pertama, terdapat N kali percobaan. 2. Masing-masing percobaan hanya dapat menghasilkan 2 kemungkinan, atau hasil yang diperoleh dapat disederhanakan menjadi 2 kemungkinan. Hasil yang diperoleh tersebut dapat dianggap sebagai hasil yang sukses atau gagal. 3. Hasil dari masing-masing percobaan haruslah saling bebas. 4. Peluang untuk sukses harus sama untuk setiap percobaan. Suatu percobaan binomial dan hasilnya memberikan distribusi peluang khusus yang disebut dengan distribusi binomial. Hasil percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dari hasil tersebut dinamakan distribusi binomial. Dalam percobaan binomial, hasil-hasilnya seringkali diklasifikasikan sebagai hasil yang sukses atau gagal. Sebagai contoh, jawaban benar suatu pertanyaan pilihan ganda dapat diklasifikasikan sebagai hasil yang sukses, sehingga
sehingga pilihan jawaban lainnya merupakan jawaban yang salah dan diklasifikasikan sebagai hasil yang gagal. E. Rata-rata, varians, dan simpangan baku untuk distribusi binomial. Rata-rata, varians, dan simpangan baku variabel yang memiliki distribusi binomial secara berturut-turut dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut. Dengan contoh soal, suatu koin dilemparkan sebanyak 4 kali. Tentukan rata-rata varians dan simpangan baku dari banyaknya angka yang muncul. Penyelesaiannya dengan menggunakan distribusi binomial. Diketahui bahwasannya N sama dengan 4, P sama dengan setengah, Q sama dengan setengah. Dengan rumus rata-rata, mu sama dengan N dikali P, penyelesaiannya 4 dikali setengah sama dengan 2. Kemudian dengan rumus varian, sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q sama dengan 4 dikali setengah sama dengan 1. Penyelesaian menggunakan rumus simpangan baku. Rumus simpangan baku sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q sama dengan akar 4 dikali setengah sama dengan akar 1 sama dengan 1. Ketika 4 koin dilemparkan beberapa kali, maka rata-rata banyaknya angka yang muncul adalah 2 dan simpangan bakunya adalah 1. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, bahwasannya permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus untuk nilai yang diharapkan. Rata-rata varian dan simpangan bakunya ditentukan sebagai berikut dengan rumus mu sama dengan E dikali X sama dengan sigma X dikali X dikali P kali X sama dengan 0 dikali 1/6 ditambah 1 dikali 4/16 ditambah 2 dikali 2/16 ditambah 3 dikali 4/16 ditambah 4 dikali 1/16 sama dengan 32/16 dan hasilnya adalah 2. Sigma kuadrat sama dengan sigma X dikali 2 dikali P dikali X dikurang mu pangkat 2. Penyelesaiannya sama dengan 0 kuadrat dikali 1/16 ditambah 1 kuadrat dikali 4/16 ditambah 2 kuadrat dikali 2/16 ditambah 3 kuadrat dikali 4/16 ditambah 4 kuadrat dikali 1/16 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya 80/16 dikurang 4 sama dengan 1. Sigma akar 1 sama dengan 1. Jadi, rumus binomial yang sudah disederhanakan memberikan hasil yang sama. Terima kasih, itulah yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Alawiyah dengan NIM 0102192078. Di sini saya selaku pemakalah kelima akan melanjutkan pemaparan materi dari pemakalah sebelumnya. Bagian F, distribusi binominal kumulatif. Probabilitas binominal kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa binominal lebih dari satu sukses. Contoh, sebanyak 5 mahasiswa akan mengikuti ujian sarjana dan diperkirakan probabilitas kelulusannya adalah 0,7. Hitunglah probabilitasnya. Jadi penyelesaiannya, poin A, N sama dengan 5, P sama dengan 0,7, Q sama dengan 0,3. P dalam kurung X2 tutup kurung sama dengan P dalam kurung X sama dengan 0 tutup kurung tambah P dalam kurung X sama dengan 1 tutup kurung tambah P dalam kurung X sama dengan 2 tutup kurung 0,16. Poin B, P dalam kurung 2 kali 3 tutup kurung sama dengan P dalam kurung X sama dengan 2 tutup kurung sama dengan P dalam kurung X sama dengan 3 tutup kurung sama dengan 0,44. Poin C, P dalam kurung X4 tutup kurung sama dengan P
X sama dengan 4 tutup kurung tambah P dalam kurung X sama dengan 5 tutup kurung sama dengan 0,53 pangkat 7. Jadi dalam teori probabilitas dan statistika ini, distribusi binominal adalah distribusi dalam N percobaan ya atau tidak, atau bisa disebut berhasil atau gagal, yang dimana saling bebas, dimana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Kemudian, rata-rata varians dan simpangan baku untuk distribusi binominal adalah rata-rata varians dan simpangan baku variabel yang dimana memiliki distribusi binominal secara berturut-turut dan dapat ditentukan dengan menggunakan rumus. Mungkin itu saja pemaparan dari makalah kelompok 5. Kami selaku pemakalah mengharapkan agar makalah yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi orang lain. Itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.